Halo para penjelajah sejarah dan misteri. Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika suatu hari, Anda bangun dan mendapati seseorang yang Anda kira sudah meninggal, ternyata masih bernapas? Kedengarannya seperti film horor atau kisah zombie, bukan? Tapi tahukah Anda, di masa lalu, fenomena ini bukanlah fiksi semata, melainkan kenyataan yang menghantui para dokter dan masyarakat. Hari ini, kita akan menyelami kasus-kasus paling membingungkan di abad kuno, ketika batas antara hidup dan mati begitu tipis, dan menciptakan zombie, sungguhan yang membuat para ahli medis kebingungan. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengubah pandangan Anda tentang kematian. Di era modern, kita punya EKG, MRI, dan berbagai alat canggih untuk memastikan seseorang benar-benar tiada. Namun, bayangkan ratusan atau ribuan tahun lalu. Tanpa teknologi itu, bagaimana cara dokter menentukan seseorang telah meninggal? Jawabannya, sangat sulit. Tanda-tanda seperti tidak ada napas, denyut nadi, atau pupil yang tidak bereaksi seringkali menjadi satu-satunya petunjuk. Tapi apa jadinya jika tanda-tanda itu menipu? Ada kondisi medis langka seperti katalepsi, koma yang sangat dalam, atau bahkan efek keracunan tertentu yang bisa membuat seseorang tampak seperti mayat hidup. Jantung bisa berdetak sangat pelan, napas hampir tak terdengar, dan tubuh menjadi kaku. Inilah awal mula kebingungan. Salah satu kasus paling terkenal adalah Anne Green, seorang pelayan muda dari Inggris di abad ke-17. Pada tahun 1650, Anne dihukum gantung karena tuduhan pembunuhan bayi. Setelah digantung, tubuhnya dibawa untuk diotopsi oleh para mahasiswa kedokteran. Namun, saat mereka bersiap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anne mulai batuk dan menggerakkan tangannya. Ia bahkan sempat mengeluarkan suara. Para dokter terkejut bukan kepalang. Mereka kemudian berusaha menyadarkannya sepenuhnya, dan ajaibnya, Anne Green pulih. Ia kemudian diampuni dan hidup bertahun-tahun setelah insiden itu. Kasusnya menjadi sensasi, memicu perdebatan sengit tentang kepastian kematian dan bahkan prosedur hukuman mati. Kasus Anne Green memang luar biasa karena ia kembali sebelum dikubur. Namun, ada banyak kisah lain, lebih mengerikan, di mana orang-orang diduga dikubur hidup-hidup. Ketakutan akan tafofobia, ketakutan akan dikubur hidup-hidup sangat nyata di masa lampau. Untuk mengatasinya, berbagai inovasi aneh muncul. Ada peti mati pengaman, atau safety coffin, yang dilengkapi dengan bel atau bendera yang bisa ditarik dari dalam kuburan. Ide gilanya adalah, jika seseorang terbangun setelah dikubur, mereka bisa memberi sinyal bantuan. Ini menunjukkan betapa seriusnya masyarakat memandang kemungkinan seseorang kembali dari kematian pasca penguburan. Kasus-kasus ini memicu perdebatan sengit di kalangan dokter dan ilmuwan. Bagaimana memastikan kematian yang sesungguhnya? Beberapa dokter mengusulkan cara-cara ekstrim, menusuk tubuh, membakar, atau bahkan memenggal kepala untuk memastikan tidak ada kehidupan. Ide-ide gila ini menunjukkan keputusasaan mereka. Bahkan, ada juga yang menyarankan untuk menunggu beberapa hari setelah kematian, sebelum mengubur jenazah, hanya untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Ini adalah periode di mana ilmu pengetahuan mencoba memahami misteri tubuh manusia, di tengah keterbatasan teknologi dan superstisi yang kuat. Dari kisah Anne Green hingga peti mati berbel, kasus-kasus zombie nyata di abad kuno mengajarkan kita betapa jauhnya perjalanan ilmu kedokteran. Batas antara hidup dan mati kini jauh lebih jelas, berkat kemajuan teknologi. Namun, kisah-kisah ini tetap menjadi pengingat yang menarik tentang keterbatasan pengetahuan di masa lalu, dan bagaimana ketakutan serta misteri bisa membentuk praktik sosial dan medis. Jadi, lain kali Anda mendengar kisah zombie, ingatlah, kadang realitas di masa lalu bisa jauh lebih aneh dan membingungkan dari fiksi manapun.